kenapa sih lu bikin konten, kenapa sih lu aktif betul bikin video-video di Instagram? Jawabanku pada saat itu berkarya. Padahal jawaban aslinya memanjakan. Tiba-tiba menyodorkan si benda-benda itu 7 kali. Nggak mungkin lah kalau dia salah, kan dia ustadz gitu. Dia kan guru ngaji. Aku sadar bahwa ternyata hal yang bikin aku benar-benar terguncang itu bukan gara-gara kejadiannya, tapi ngerasa aku tuh sendiri, ngerasa aku tuh nggak didengar gitu. Perasaan bahwa kita sebagai aib ini yang harus dibongkar dulu. Bahwa seharusnya yang malu pelakunya. Kita tidak punya daya, kita masih kecil. Masalahnya negara ini menganggap kasus ada menteri kan yang ngomong terlalu dibesar-besarkan, katanya gitu. Banyak kasus yang tidak terungkap karena banyak faktor. Bisa jadi karena korbannya malu, tidak mau, takut, dan banyak faktor lain yang membuat kasus itu tidak bisa diungkap. Tapi ada satu, setelah 21 tahun akhirnya pelakunya divonis 11 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Salah satu korbannya nggak main-main, pasti perjalanannya panjang sekali dan banyak hal yang bisa kita dapatkan ketika kita ngobrol dengan sosoknya. Saya sudah bersama dengan komika Eki Priagung. Halo. Terima kasih ya sudah mau berkenan untuk kami wawancara ya. Saya tadinya agak mikir-mikir nih, biasanya kalau kita wawancara korban pasti ada banyak hal yang sensitif untuk bisa menghormati dia. Coba kami atur gitu ya, karena kan nggak semuanya siap untuk bicara. Tapi kalau dilihat, karena kejadiannya sudah belasan tahun. Sudah 21 tahun dong, katanya dari tahun 2004. Kamu sendiri? 16 tahun yang lalu. 16 tahun yang lalu. Tapi tenang aja, nggak usah takut. Aku bakal, aduh Kak, jadi ke-trigger aku nih gitu. Karena udah dibiasain nangis di depan tripod. Bercanda. Enggak. Kalau nangis sambil pakai tripod berarti nggak terlalu sedih nangis ya. Karena masih bisa masang tripod. Enggak, udah jadi kebiasaan diri untuk bahwa semakin dibicarakan ini jadi santai aja. Semakin dibicarakan malah justru jadi rilis trauma itu sendiri. Cetak foto gitu Kak, ketika film foto dicetak berulang-ulang gambarnya makin pudar. Jadi makin nggak terbayang dan bisa dikasih backsound yang lebih lucu di hayalan gue yang lain. Jadi udah jadi bagian dari identitas. Ki, jadi banyak banget tuh yang jadi korban by data dan banyak literatur membahasnya tuh biasanya jadi korban itu tuh mengalami banyak hal bahkan kemunduran dalam hidupnya. Kalau kamu tuh kan agak berbeda ya Ki ya. Kamu jadi komika, kamu bisa jadi sosok yang sekarang gitu ya. Kalau setidaknya kalau di hadapan saya sekarang kamu ceria sekali, kamu kreatif sekali, kamu bisa tetap bertumbuh menjadi manusia yang menjadi kamu seperti sekarang gitu ya. Mungkin bisa cerita dulu, gimana cara bertahan selama 16 tahun ini sehingga kamu bisa bertahan dan kita mengenal sosok Eki, bahkan ntar lagi katanya mau ada bukunya ya. Mau ada bukunya, sangat aktif di dunia seni gitu ya, gak hanya jadi komika aja. Gimana? Aku ngerasa kayak yang tadi dibilang orang bahwa kamu kuat banget ya, kamu berani banget ya gitu untuk bersuara gitu. Terus habis itu aku mikir sebenarnya, aku tuh berani atau udah nggak kuat aja kemarin buat diem gitu. Jadi sebenarnya aku nggak tahu kapan ya aku mulai berani untuk ngomongin ini. Tapi yang aku sadarin kayaknya, yang aku inget, kapan orang baru mau siap dengerin ini. Karena dari hari pertama aku nggak ngerasa ada masalah di diriku untuk ngomongin ini. Hari pertama kejadian aku langsung ngomong ke mama, "Mah, aku tadi diginiin sama Ustadz Sudirman di rumahnya. Diginiin tuh aku ya dalam tanda kutip ya hal yang menyangkut dengan soal itu." Gitu. Kamu ceritakan detail ke ibu? Aku bilang ya lebih gamblang daripada kata yang aku bilang di internet kemarin, jadi semacam anekdot buat orang-orang menjelaskan ya gitu. Jadi Om Deddy, kenapa tiba-tiba ada ya satu minuman dalam obrolan podcast itu. Nah, tapi aku lebih ngomong lebih jelas ke mama. Pada saat itu kondisinya mama
karena dia punya pergulatan batin juga, dia juga di situ tinggal di area lekat banget kan sama hidup beliau. Kayaknya untuk menambah slot mendengarkanku gitu, slot kapasitas otak dia untuk memahamiku tuh kayaknya udah nggak ada. Udah malam itu juga ngomong kan, mama baru pulang kerja, aku baru ketemu mama malam itu jam 11-an. Dengan semua penjelasan itu mama cuma bilang, apaan sih kamu? Itu cuma ada di kepalamu aja. Kayak gitu. Terus aduh. Habis itu di situ aku ngerasa kayaknya orang lain biasanya udah apa namanya nggak kuat kan kalau dapat respon kayak gitu, marah gitu. Ya aku sebenarnya gigi udah ada gitu ke mama, tapi ya kan mama gitu kan, ya udah. Terus habis itu besok-besokannya aku coba untuk tetap gak nyerah cerita ke orang-orang. Oh ternyata ada yang dengerin. Cuman responnya tuh antara ya tadi nggak peduli atau nggak percaya gitu, atau yang lainnya mereka dengerin gitu. Dia ada di pihak aku. Cuman di kedua respon ini sama, mereka nggak berdaya untuk ya satu speak up, apalagi minta tolong ke pihak berwenang ketika itu ya, polisi gitu untuk ya. Ayo kita perjuangkan gitu. Jadi aku rasa sih yang selama ini aku lakukan ternyata selama 16 tahun aku tanpa sadar menciptakan ruang amanku untuk berbicara, untuk didengar orang. Ya gitu. Jadi tanpa sadar pas orang-orang nanya kenapa sih lu bikin konten, kenapa sih lu aktif betul bikin video-video di Instagram, jawabanku pada saat itu berkarya. Padahal jawaban aslinya memanjakan. tanpa sadar itu udah jadi kayak semacam agenda yang masuk dalam bawah sadarku. Kalau seumpama ada hal yang harus diungkap dalam hidupku, tanpa adanya drive dari diri sendiri dari kecil. Pas aku tahu kan ini sedikit kontes. Jadi aku kan di situ di Taman Pendidikan Al-Quran di suatu masjid di dekat lingkungan. Aku ngerasa orang tua aku nggak jadi teladan yang baik pada saat itu. Jadi aku mencari teladan dari orang lain yang aku anggap baik. Ya akhirnya aku datanglah ke sana. Ternyata disambut dengan baik, sehingga akhirnya si orang ini memupuk kepercayaan sebagai sosok yang mulia di kepalaku. Terus guru habis ngaji, itu guru ngaji ya ustadz gitu kan. Terus habis itu si Pak Sudirman ini kita rayakan untuk menyebut nama pelaku ya, karena yang harus dijaga korban. Betul, ya. betul. Si Sudirman ini, Pak Sudirman ini, Ustadz Sudirman ini dia ada anak kesayangannya, sahabatku, yang tiba-tiba hilang keluar dari remaja masjid itu. Terus aku kayak, kemana anak kesayangan gitu. Terus habis itu pas aku dapat kejadiannya, akhirnya aku reach out orangnya pas lagi anak-anak kecil lagi main bola di lapangan. Terus habis itu, lo pernah dibawa ke tempatnya Pak Sudir ya? Dia nggak jawab gitu. Terus pas aku tahu clue-nya gitu, aku bilang kayak gini, lo pernah disumpah Al-Quran ya? Terus dia kayak langsung, wah ternyata nggak cuma aku, karena aku di situ mencari clue. Oh anak kesayangan terus tiba-tiba kabur atau keluar dari masjid itu ada apa tuh? Nah dari situ aku coba untuk bilang ke dia, ayo kita perjuangin, ayo kita lawan. Dari dulu ternyata aku udah punya itunya, aku udah punya drive-nya. Itu tahun berapa kamu udah? Tahun pertama kejadian, 2009. Tapi habis itu nggak berani gue. Kakak gue juga masih sama dia, kebetulan kakak gue tapi suka bermalam malah. Jadi saudaranya pun kena tapi punya reaksi yang berbeda gitu. Jadi dia memilih untuk membungkam dan yaudah jalan sendiri. Akhirnya aku datang ke forum masjid, aku benar-benar suarakan hal itu. Aku bilang di dalam forum masjid, aku bilang ada orang yang kuanggap ayah kandungku, karena aku nggak punya ayah kandung, tapi ternyata aku bahasanya kayak gitu. Dan pas aku mau bilang bahwa itu orangnya adalah aku, mau menceritakan kronologinya, aku tiba-tiba langsung dibungkam. Dek, dihentikan forumnya. Diam, itu aib. Jadi aku sebenarnya dari dulu emang dipaksa untuk diam aja. Jadi aku muak untuk diam. Jadi aku tuh nggak ngerasa beraninya tuh, oh ini kok Aki berani banget, terus Aki hidupnya emang dari dulu nggak ada yang berubah, hanya begini-begini saja. Terus kebetulan menurutku dia salah profiling orang. Dikiranya saya adalah anak-anak pendiam yang menjadi ciri-ciri kebanyakan korban-korban yang ada. Yang nggak akan berani ngomong gitu ya. Padahal dia nggak tahu itu adalah tahun pertamaku pindah ke Makassar sebagai orang Jawa.
Aku anak kecil Jawa yang nggak bisa bahasa Makassar, jadi memilih untuk diam. Jadi dia lihat Bukan maunya karena pendiam. bukan karena pendiam. Jadi aku memang dari kecil suka oversharing. Tapi menarik tadi yang soal pas waktu Eki coba sebenarnya mau speak up gitu ya Ya. di beberapa forum, tapi ternyata dibungkam dengan katanya aib. Itu aib deh, nggak usah dibahas. Tiba-tiba ada temanku yang seangkatan aku mau mukul aku apa. Pokoknya akhirnya forum itu dikeluarkan, aku dikeluarkan, dibubarkan. Dan yang ironinya adalah hari dimana terakhir aku digituin lagi sama Pak Sudirman. Jadi aku dibawa lagi ke again terakhir kalinya. Gak bisa ngelawan. Saat kamu udah mulai mau cerita di depan banyak Hampir orang menang. masih. Itu ada kakak kandungnya juga di situ, tapi nggak ada yang peduli. Terus orang pada bubar, aku diboyong lagi sama Sudirman ke rumahnya. Apa relasi kuasa yang kayak gimana sih yang terjadi ketika itu? Apakah karena kamu masih anak kecil dan dia adalah sosok guru ngaji sebagai orang yang dewasa sehingga kamu nggak bisa, mungkin kami yang nggak pernah menjadi korban akan bicara ini, jadi kamu silahkan kasih perspektif kamu ya. Iya, betul. Kenapa kamu nggak melawan atau Iya, betul. kamu sudah berusaha untuk mau cerita sih ke orang lain, tapi adakah perlawanan yang kamu lakukan gitu, verbal maupun coba dorong kayak atau apa? Bener. Tapi sebelum kita kenapa aku nggak ngelawan atau ini relasinya sejauh apa gitu. Di awal tuh ngerasa ini kan dia sudah memupuk kepercayaan sebagai orang yang mulia, bahkan dia mengisi peran yang ayah kandung itu nggak datang. Wih, aku punya ayah di Makassar gitu kan rasanya. Jadi ada ayah sekaligus guru spiritual lagi kan. Terus habis itu ternyata ketika aku udah percaya benar-benar sama dia nih, wah dia ini orang yang bisa membimbingku di dunia yang kelam ini akan jadi lebih baik untuk mendapatkan akhirat gitu. Terus pada saat itu yaudah yuk kita pasrahkan untuk belajar sama beliau. Nah pada saat kejadiannya aku ngerasa wah aku secinta itu sama beliau. Jadi kita tuh sebagai korban, bahkan kita yang ngedeketin beliau karena ada hierarki yang dia ciptakan antara anak-anak yang lain. Jadi anak kesayangan Pak Sudir adalah cita-cita. Terus bisa diajarin Pak Sudir itu adalah privilege. Karena emang selembut itu, se-charming itu orangnya untuk anak-anak tuh ngikut. Kalau ini nice banget lah orangnya. Nice banget, guru favorit lah kalau semua. Iya? Ini juga guru itu guru SD. Dan ini kalau kita coba ingat lagi yang sekarang ini kejadiannya. Dia di penjara H-1 jadi kepala sekolah. Jadi aku itu yang merasa wah hampir dia punya kuasa yang jauh lebih besar gitu. Nah jadi dia emang udah terbiasa ngurus anak. Nah dari zaman dulu aja udah oke banget kan, dia udah bagus banget. Nah pada saat itu aku dikasih kebutuhan buat selalu bisa nempel sama dia. Ketika ada temanku yang tadi kan ada yang tiba-tiba keluar, aku reach ternyata sebelum aku digituin, aku nggak tahu tuh kenapa dia keluar, aku mau nyari tahu. Nah si Pak Sudirman tuh ngangkat aku jadi guru ngaji terlalu cepat. Dia bilang aku tuh, kamu nih cepat banget. Sekali ya. So kayak seneng banget, aku pinter ya. Tapi ternyata aku terbata-bata kan. Nggak realistis buat aku ngajar. Sehingga akhirnya aku dikucilkan sama pengajar-pengajar yang lain. Sehingga akhirnya Sudirman datang sebagai solusi. Kamu harus perbaiki bacaan. Padahal dia yang kasih naik aku untuk punya masalah. Nah akhirnya dia jadi solusi untuk akhirnya aku berada dekat terus mengejar yang berada dekat untuk datang ke rumahnya untuk ayo ajarin aku. Dan disitulah ya sering-sering lah sampai akhirnya aku dites Al-Quran lah. Itulah cara dia masuk di situ. Ya pokoknya suatu malam sebelum dia suruh aku datang ke rumahnya, dia bilang bawa ke Al-Quran di rumah aku nanti buat tes kita ngaji di selesai sholat Isya gitu. Datang ke rumahnya, ternyata istrinya di situ juga nggak ada. Seperti biasa emang setiap hari kayak gitu kan. Aku saat datang ke rumahnya istrinya lagi nggak ada. Jadi aku udah percaya. Jadi sosok Sudirman ini berkeluarga normal seperti biasanya ya? Betul. Punya istri di situ juga. Mungkin dia tuh tahun kedua atau pertama dia nikah. Baru punya anak juga di situ. Jadi pada saat itu sulit dong ya kita membedakan antara sulit. Betul. Yang dari secara tanda-tanda secara inilah ya kita nggak bisa mengidentifikasi secara ini juga ya. Jadi kita juga sadar bahwa ternyata di rumah tangga juga kalau belajar dari Pak Sudirman, kita tuh nggak bisa gitu menganggap perempuan hanya iya dan iya gitu, hanya nurut menggugu apa yang dikatakan suami gitu. Tapi dia harus jadi teman diskusi. Katanya bilang kayak gini, kita harus punya pasangan yang sefrekuensi.
Karena serem banget Kak kalau benar-benar dapat. Karena Pak Sudirman benar-benar dapat pasangan yang sefrekuensi sama istrinya. Karena istrinya juga ikut membantu mencarikan korban dan mengeksekusi korban. Jadi apa doktrin yang dikasih Pak Sudirman aku nggak tahu, tapi istrinya ikut terlibat dalam kasusnya. Ada bukan di aku tapi di korban di bawah itu, di bawahku. Adik kelas yang lebih muda-muda lagi. Adik angkatanku. Artinya istrinya sebenarnya tahu dan istrinya tahu. Dan bahkan ikut serta ya. Di tahun ketiga dia menikah, berarti selama ini dia tahu betul kelakuan suaminya. Ya itu berarti gimana kalau kita benar-benar dapat orang yang sefrekuensi gitu, enggak? Kan kalau sama istrinya dalam kata normal kayak kok gitu. Kalau sama dia menawarkan suatu ide, aku tuh supaya kayak gini tahu. Serius, kamu nggak ngerasa itu salah? Kayak. Karena aku juga pernah aku ngerasa bahwa orang ini tuh punya kemampuan komunikasi dan cherry picking terhadap suatu ayat tertentu sehingga akhirnya kita punya keyakinan yang akhirnya terbawa dari cara pandang dia yang sebenarnya itu salah. Kayak dulu pada saat aku pertama kali kan disumpah Al-Quran, cara membungkamnya untuk tetap bisa melancarkan aksinya dan akhirnya dia nggak ketahuan. Berikutnya dia tuh kayak gini. Aku bertanya kan, aku akhirnya kan kritis kan. Emang ini nggak salah ya? Terus disuruh aku untuk merenung, mikir. Kan dari apa yang saya lakukan, kamu tahu kan kalau di sesuatu yang berlebihan tuh harus dikeluarkan. Jadi kalau seumpama dia kasih tahu lah mazhab tertentu kalau seumpama yang dilakukan itu tuh masih boleh gitu. Terus pada situ kan masih kecil ya, aku juga nggak terlalu baca banget gitu. Terus pas dia bilang kata mazhab itu apa? Tapi abis itu aku jadi diskusi sama beliau. Jadi akhirnya topik-topiknya tuh mengarah ke ada yang membuat itu jadi benar gitu, memilih. Tapi kan ini kan bukan sendiri, lu pakai tangan orang, apalagi aku anak kecil. Habis itu dia bilang kayak gini, konteksnya diubah ke ketika dia gituin aku, karena dia pengen ngecek aku tuh sudah dewasa. Belum dalam tanda kutip balik. Tapi kan kalau dari cerita Eki tadi kan sebenarnya dilakukan beberapa kali ya Ki ya? Iya. Dalam kurun waktu tertentu kan? Iya, 7 kali. 7 kali. Nah pas yang itu kejadiannya, pas kedua kali aku bertanya kan, dia bilang karena beliau tuh nggak pernah berhasil membuat aku bereaksi kan. Terus habis itu gimana ya? Dia bilangnya kayak gini, pokoknya ini tuh usaha dia untuk ngecek kamu udah balik atau belum. Karena anak kecil. Akil balik ya? Ya kalau ketika akil balik kan wajib sholat. Nanti kalau kamu bilang, aku nggak sholat, aku kan belum balik gitu. Ya aku udah bisa membuktikan kamu bohong apa enggak. Entah kenapa pas kecil tuh agak sedikit. Menurut kamu masuk akal ketika pada saat itu? Iya namanya juga itu kan belum ada pembanding ya kan. Terus itu sebenarnya yang aku rasa ya. Dia udah memupuk kepercayaan dan menjadi pribadi yang mulia dalam waktu yang cukup panjang dulu kan, sampai akhirnya dia melancarkan aksinya. Aku sadar dia tuh ternyata menyalahgunakan kepercayaannya yang udah dia bangun itu bukan ketika dia menyentuh saya, tapi ketika dia membuat saya percaya bahwa nggak mungkin lah kalau dia salah, kan dia ustadz gitu, dia kan guru ngaji. Tapi sempat mikir gitu, nggak mungkin salah. Kayaknya nggak mungkin dia salah, kan dia kayak gini gitu. Sudirman dia baik gini. Dia juga sangat-sangat memfulfill saya sebagai anak yang nggak punya peran ayah gitu kan. Jadi, aduh gimana gitu, bingung. Tapi ayah masa kayak gini? Ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Berarti kamu sempat ada pergumulan gitu ya, bahwa ini buka nggak ya, ini benar-benar bakal di. Tapi kan ketika akhirnya aku cari tahu bahwa ada orang gitu ya. Yang tiba-tiba hilang dari masjid anak kesayangannya dia, berarti ternyata kejadian ini nggak cuma di aku tuh nggak sespesial itu gitu. Ini tuh kejadian yang kayaknya ini koleksi deh, ini bukan aku mungkin kalau seumpama ngerasa dia pernah bilang kayak gini, itu bentuk kedekatan, ini adalah bentuk penghargaan saya ke kamu bahwa kita dekat kayak gitu kan, kayak makanya kita manipulatif banget ya. Iya, ini tuh saya nggak bisa ngakuin ini ke orang-orang yang saya nggak ngerasa spesial gitu. Kok ini kayak pada saat itu udah mulai aneh, ini spesial seorang ayah emang kayak gini, apa kok kayak pacar gitu, aneh kan di situ
bingung. Akhirnya carilah temen yang itu. Ternyata ada banyak yang lain, beberapa yang satu lain. orang yang saya tahu. Dan orang ini ternyata saudaranya juga digituin. Tapi saudaranya punya reaksi yang tidak mau berbeda. Kalau si dia keluar dan trauma, si kakaknya berbeda. Sampai di titik mana Ki, kan kamu sebenarnya coba cari teman-teman yang lain, adakah yang yang bahkan satu ya tadi ya, nemu satu yang mau sharing bahwa ia mengalami hal yang sama. Iya, itu pun saya pancing kan. Itu proses hukum terhadap Ustadz Sudirman ini itu dimulai dari mana atau kapan ya Ki? Itu bukan dimulai dari kasusku. Kasusku hanya menjadi anekdot aja kalau ternyata Sudirman sejak lama sudah seperti ini. Tapi kasusnya dimulai bisa dibahas lagi di kacamata hukum ketika ada korban terbaru di 2024. Karena kalau semua kasus KS di Indonesia lewat dari 12 tahun itu sudah diputihkan. Jadi kasusku sudah tidak bisa. Jadi ini tuh sangat magic banget. Secara hukum aku udah gak punya kekuatan hukum untuk mempenjarakan beliau. Tapi faktanya hari ini dia 11 tahun ya. 11 tahun dan denda 1 miliar. Itu makanya. Karena mau dibilang, ini kan gak enak kalimatnya. Terus aku bilang, karena beruntung masih ada di tahun 2024. Kan gak beruntung buat korban gitu. Iya coba. Tapi berarti ketika itu pun kamu, kalau konteksnya ya, terlepas dari daluarsa ini akhirnya gak memberikan hak kamu untuk bisa juga tetap melaporkan. Berarti di konteks waktu itu, kamu sendiri tuh gak bisa punya support system ya, yang sebagai seorang Eki nih ya, gak punya support system yang bisa membuat kamu bisa menuntut hak kamu untuk diperlakukan dan ya dipenuhi dong rasa keadilannya, nih pelaku tolong dihukum gitu ya. Gak sama sekali ya Ki. Karena lingkungannya pun juga enabler buat beliau. Kan ada banyak kan titik-titik di mana dia ternyata kepleset. 2004 itu pernah kejadian, di 2006 itu tuh akhirnya dia disumpah Al-Quran karena kejadian lagi. Nah kejadian lagi tapi kakaknya dan wakilnya dia kan ketua Taman Pendidikan Al-Quran. Wakilnya dia itu yang mendamaikan. Dan akhirnya dia disumpah Al-Quran untuk gak boleh ngelakuin itu lagi. Tapi ternyata dia dapat the idea untuk membungkam orang pas dia yang disumpah Al-Quran. Jadi sumpah Al-Quran itu dipakai untuk menyumpah korban. Nah semenjak itu kasus dia tidak pernah terungkap. Nah ketika pun terungkap kayak yang kemarin 2024, beliau itu sudah memupuk warga-warga sekitar. Maka kan dari ratusan korban yang aku cuma 16. Karena banyak warga-warga sekitar yang punya anak, yang anak pun jadi korban. Antara anaknya pun trauma dan gak berani untuk speak up, atau orang tuanya yang menghalau. Udahlah, dia juga pernah ngasih kita makan, dia juga baik sama kita, dia dermawan. Atau yang bahkan lebih parah, saya mah gak perlu ngelapor, anak saya ikutan begini, anaknya cuma di udahlah. Gitu sih. Ada yang punya kayak gitu. Karena ketika di tempat yang kita masih struggle sama ekonomi, masalah-masalah kan banyak, sehingga akhirnya ketika ada anak yang menyatakan dirinya sebagai korban, itu menambah masalah di kepala orang tua. Termasuk kamu Ki ya, tadi cerita ke mama. Mungkin jadi logis kan karena mamaku bisa bilang kayak gitu. Ketika mamaku hidupnya jauh lebih baik, hidupnya sudah lebih bermoral, punya adab yang aku juga ngerasa bangga sekarang sama proses perjalanan perubahannya mamaku. Sekarang mamaku, dulu kan mamaku begini ya, sekarang mamaku begini. Terus gitu. Jadi dia sangat bangga. Mama sudah punya foto muka di ruang tamu, seakan-akan itu jadi bukti bahwa itu adalah simbol buat dia. Tapi aku senang ya. Nah, day by day suka minta maaf ke aku kalau dulu mama belum bisa jadi orang tua yang baik. Ya, umur 49 tahunnya dia, jiwa ibu dia baru meletak ya. Emang cukup delay buat seorang ibu untuk muncul jiwa ibunya. Tapi ya itulah ibuku berusaha hari ini untuk tidak dikenang jadi orang tua yang buruk ketika ekonominya sudah lebih baik. Aku nggak bayangin orang-orang itu nggak pengen aja menerima ketika ekonominya buruk, terus dia harus mengakui dirinya adalah orang tua yang gagal juga karena anaknya jadi korban. Makanya ada anak yang dipindahin atau udahlah nggak usah dibahas-bahas, lupakan itu. Anak kita tetap ada yang ya mundur hidupnya, yang kata kakak tadi, hidupnya jadi destruktif. Ki, kebayang ya ada mungkin yang di luar sana yang mungkin ngalamin hal yang lebih yang sama kamu, atau bahkan mungkin lebih buruk, kita nggak tahu karena dia mungkin nggak cerita, dalam kondisi ekonomi yang
sulit, terus mungkin gak ada support system, mau minta tolong, pelakunya juga mungkin punya punya strata sosial yang tinggi, yang sangat dihormati, sehingga kamu yang berani speak up malah justru ditempatkan seperti pelaku gitu ya. Ketika itu kamu salah, kamu udah lupain aja. Bahkan ini kan pas di 2025 pertama kali itu muncul, warga-warga sekitar pada bilang kayak gini, tuh begitu banget bikin konten fitnah-fitnahin orang. Tapi satu orang yang percaya adalah yang pernah mendamaikan beliau, tetangga saya, samping rumah saya tahun 2004. Benar kok kayaknya, aku pernah ngeliat kasus ini beneran. Tapi pada saat itu aku gak percaya kalau itu dia kayak gitu, makanya aku damaikan. Dan ternyata setelah itu kamu muncul lagi dengan... Ternyata 2004 yang dia damaikan itu dia bisa memenjarakan pelaku juga. Si tetangga aku, samping rumahku persis. Ki, apa pesan kamu kepada yang saya bilang tadi ya, bisa jadi dia mengalami hal yang atau dalam kondisi yang sama seperti kamu, nggak berani speak up, apalagi di era sekarang judgement di media sosial itu tinggi banget, Ki. Jadi aku baru sadar kalau seumpama kasus yang menimpa kita itu bentuknya itu tuh beda sama pencurian. Kalau pencurian barang kita yang diambil, kita bisa langsung teriak, maling. Semua orang bisa nengok ke pelaku. Tapi kalau seumpama ini yang diambil adalah bagian dari tubuh kita, kita ngerasa ada harga diri yang hilang, sehingga akhirnya orang yang diambil bagian itunya itu tuh ngerasa jadi lebih gampang untuk menunduk. Nah, bagian menunduk ini tanpa sadar dia berpapasan, ini juga menunduk korban yang lainnya, sama-sama nggak sadar kalau mereka tuh ternyata nggak sendirian, paling sendirian. Nah, tapi kalau mereka coba tegap melihat dunia, set gitu, terus berbicara, aku pernah diginiin loh, aku pernah diginiin loh, sama orangnya, terkoneksi lah. Akhirnya pelaku punya harapan untuk ditangkap, gitu. Jadi perasaan bahwa kita sebagai aib ini yang harus dibongkar dulu, bahwa seharusnya yang malu pelakunya. Kita masa korban sih? Kita tidak punya daya, kita masih kecil. Apalagi kalau kasusnya adalah pada anak kecil. Anggap aja, kita kan masih belum punya banyak cakrawala di dunia ini, kita belum punya banyak pengalaman, sehingga akhirnya mengambil keputusan yang salah juga. Aku aja dari segala pilihan freeze, flight yang artinya kabur, atau fight yang artinya nonjok, aku milih untuk freeze. Dan itu bukan milih ternyata, itu insting tubuh manusia ketika dalam keadaan survival terancam. Itu kita pura-pura zaman dulu. Nah, sekarang diartikannya kenapa kalau tiba-tiba orang, kamu kok ngelawan? Ya gimana? Kita nggak tahu. Kalau sekarang coba ada yang mau dekat, atau saya dari wajahnya sudah kelihatan lebih. Masa sih Mas ini lebih cocok jadi pelaku daripada korban kalau dari tamu sekarang? Kita nggak tahu, makanya bukan asa-asa hari ini kan. Itu aku bilang, ya aku nggak punya pengalaman ya untuk menghadapi ini. Bahkan satu kejadian sebelumnya aja belum bikin aku bisa kedua dan ketiga untuk fight gitu. Perlu dulu keluar dari lingkungan itu, ikut karate, baru kejadian-kejadiannya bisa aku minimalisir setelah itu. Oke, tapi kamu pernah dalam fase yang, kalau kita kan lihatnya sekarang ya, kamu udah lucu banget gitu ya, banyak sekali aktualisasi diri yang kamu lakukan. Kamu pernah nggak dalam fase yang sangat down, mungkin juga mempertanyakan diri sendiri, atau kamu sampai ke psikiater atau psikolog? Ya, tapi aku nggak pernah, jujur ternyata baru sadar aku nggak pernah nge-unpack masalah ini ke psikiater. Itu baru kejadian kemarin, trauma mendalamnya tuh, karena kan mau nggak mau ketika aku mesisir korban, aku juga harus membuat korban tuh ketawa ketiwi. Ternyata Gen Alpha sama Gen Z itu tuh nggak suka kalau ditanya, diinterogasi serius gitu. Mereka tuh harus tetap dikasih konteks referensi yang bikin mereka ngerasa dekat sama apa yang mereka sukai, game atau hiburan. Makanya pendekatannya adalah dengan lelucon, cocok banget. Tapi kan dia nggak tahu ketika aku lagi menyisir kejadian ini, aku tuh jadi kembali di waktu kecilku juga. Itu aku baru merasakan, oh iya ternyata aku draining di situ. Itu di situ aku baru ke psikolog, psikiater buat nge-unpack trauma ini gitu. Sempat lah ada masa dimana butuh hal-hal tertentu yang memang aku untuk bisa bikin aku stabil, ya itu aku jalanin gitu. Tapi sebelum-sebelumnya aku sadar bahwa ternyata hal yang bikin aku benar-benar terguncang itu bukan gara-gara kejadiannya, tapi ngerasa aku tuh sendiri, ngerasa aku tuh nggak didengar gitu. Makanya ketika direspon cuman ketawa, apa dilawakin aja ya gitu. Udahlah bercandain aja, karena orang nggak suka dengar cerita pahit. Ya udah kita bikin pahit ini layak untuk didengarkan. Jadi bittersweet aja gitu. Jadi aku mau nggak mau harus diserapin sesuatu yang bikin ini jadi konyol atau apa. Mungkin terkesan nggak sehat, tapi lama kelamaan aku udah punya habit
melucui dari sebelum ketemu seni yang namanya stand up comedy. Terus habis itu pas aku perjalanan sebelum ketemu stand up comedy, aku udah di cover dengan pengetahuanku dari psikolog bahwa ini harus diselesaikan dulu bla 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 bla. Walaupun aku pada situ belum pernah membahas hal ini ya, gitu. Tapi secara keseluruhan aku juga punya bekal bahwa oh ternyata ngadepin trauma tuh ya bukan karena kita berani, karena kita pengen nyelesain itu, walaupun dengan ketakutan, gitu. Aku ngelawan kemana juga masih nggak nyangka itu bisa dipenjara. Aku bahkan ngira aku bakal di UU ITE gitu. Di penjara juga ya udahlah gitu. Dapat makan gratis di sana. Aku mikirnya gitu. Ya udahlah gitu. Kayaknya karena kan relasinya terlalu tinggi gitu-gitu. Bukan yang berani, aku bukan yang kayak orang punya backingan, enggak tahu aku ini. Ini kalau bukan viral nggak tahu jalannya gimana gitu. Nah, yang dulu aku rasa itu tuh paling gak enak adalah ketika aku keluar dari remaja masjid itu setelah forum yang aku gagal ngomong, habis itu diboyong lagi sama Sudirman untuk terakhir kalinya. Aku sempat bingung, ini tuh akan jadi habitku nggak ya kayak gini ya? Karena aku dulu punya sosok yang nemenin aku gitu, baik orangnya, terus tapi ternyata dia ya menyalahgunakan kepercayaan yang dia dapatkan dari aku gitu. Aduh, siapa nih yang bakal menggantikan peran aku kalau lagi mau cerita ke orang? Aku sosok ayah lah ya. Sosok ayah gitu-gitu. Tapi di kepala aku, lebih ke sosok pacar sih di kepala dia kayaknya nih. Habis itu, yaudah aku cari pacar di situ. Aku cari pacar dan sangat yakin memilih perempuan gitu. Itu ternyata oh iya memang aku sangat perempuan sekali sih. Karena reaksi-reaksi yang tidak pernah terjadi itu ternyata ketika aku ketemu perempuan aku berdebar, aku ngerasa ada something yang ya kan masa puber itu Kak. Ada oh iya gitu. Karena nggak aku ngerasanya kemarin tuh kayak terisolasi gitu diriku kayak kayak gak nyaman ya kayak dikurung gitu. Nah ini kayak aku seneng gitu, tapi tahu gak sih anak kecil yang masih cinta-cinta monyet itu ngebantu aku untuk mengenal diriku siapa. Kalau masih di masjid itu mungkin aku juga gak boleh pacaran, aku nggak tahu tuh untuk mengerti diriku siapa. Tapi terus itu mengidentifikasi identitas kamu sendiri gitu ya. Iya, nggak tahu kakak orang mana, tapi pada situ thanks tuh ke wanita Manado pertama yang mau, karena nggak banyak yang mau ya dengan wajah pada saat itu, wajah saya tuh kurang estetik di situ juga pas masih kecil, jadi sekarang mau udah estetik ya? Kayaknya agak terbantu dengan terlihat gondrong dan ada pasar hobonya gitu ya orang-orang. Aku suka yang tidak terawat seperti seniman ini gitu. Tapi aku ngerasa pada saat itu untuk melangkah ke lawan jenis dan oh iya aku punya deg-degannya, aku suka sama ini. Pantesan dulu tuh tidak pernah ada reaksi apa-apa ya di Sudirman. Jadi aku jadi kenal diriku gitu. Jangan kayak gitu-gitu. Padahal kan seharusnya aku lebih gampang sadar ya, karena kan di lingkungan ya aku bisa ngeliat beberapa wanita di situ gitu. Tapi ya tuh aku ternyata bisa mendapatkan safe space, didengarkan gitu. Ada telinga, itu yang aku butuhkan gitu. Itu datang dari ketika aku ya punya masa pubertas sebagai seorang remaja yang cinta-cintaan monyet. Itu ngebantu banget aku jadi kayak oh ya aku kayak gini gitu. Kalau ada kejadian cowok kayak gini aku, bukan aku orangnya, karena aku nggak kayak gitu. Dan kalau sampai dia ngelanggar boundariesnya, aku akan ngelakuin hal-hal tertentu yang bikin dia sadar aku nggak boleh diginiin. Kamu nggak punya hak untuk ngerampas otoritasku. Karena emang benar, ketika kita salah bicarakan ini, bisa jadi kita malah jadi korban untuk kesekian kalinya. Karena bapak faktanya banyak sekali yang dulu dia menjadi korban, bisa jadi juga menjadi pelaku, ya kan? Belum tentu kita bisa menjadi korban berkali-kali gitu iya, kan aku kan pernah pas di SMK cerita ke temanku, teman seangkatan. Gue tuh pernah diginin tau di masjid. Kayak gimana, tunjukin. Terus dia tiba-tiba menyodorkan si benda-benda. Terus kayak, apa ini? Tapi habis itu aku udah tahu untuk cara menghadapinya gimana gitu. Iya, langsung di situ aku langsung itu kan di rumah itu ada kamar. Aku cerita kayak gitu, temanku lagi tapi nggak ditutup pintunya. Dia langsung berani kayak gitu. Aku langsung ke ruang tamu, teman-temanku ada banyak. Guys, masa tadi dia nunjukin gini? Ya udah. Aku bukan pembuli, tapi pada saat itu aku ngerasa kayaknya dengan cara ini dia sadar dia nggak boleh ngelakuin itu. Udah. Aku dengan ternyata aku datang ke tempat karate. Habis itu membekal diriku, kayak ternyata aku emang punya kok kemampuan untuk menjaga diriku. Itu
Karena pada saat pertama kali seorang ustadz yang mengajari aku tentang konsep Tuhan yang melindungi, sedangkan dia ternyata jadi aku, itu aku ngerasa konsep melindungi itu yang hilang dari diriku. Aku nggak punya ayah yang gue percaya malah Tuhan yang melindungi ini mana? Itu makanya sempat jadi krisis identitas tentang agama, orientasi dan lain-lain. Itu kan gila banget. Aku untuk melaluinya dengan cepat. Tapi aku yakin nggak banyak ya orang kayak aku. Nah itu gimana tuh kalau jadi pelaku? Masalahnya negara ini menganggap kasus, ada menteri kan yang ngomong terlalu dibesar-besarkan, katanya gitu. Menteri Agama saat ini ya. Itu aku sampai wah itu. Ini itu di mana negara pejabatnya terlalu lucu dan komediannya terlalu serius kayak hari ini. Maksudnya ini yang kejadian. Aku marah banget hari itu, Kak. Aku marah banget pas aku denger, wah nggak tahu kenapa aku bikin postingannya dan rame di posting orang-orang gitu. Seharusnya orang-orang bilang, tuh yang ngomong langsung yang etnografi, waduh, yang melakukan di lapangan gitu, yang langsung punya data di lapangan. Ini tuh kasus tuh benar-benar di hadapan mataku, Kak. Untuk menyelesaikan kasusnya aja, untuk memenjarakan pelakunya aja, sulitnya minta ampun. Bahkan ini itu momentumku, karena itu kan selain H-1 dia jadi kepala sekolah. Sebulan sebelumnya di Kepolisian Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Makassar, itu tuh kepalanya baru mendamaikan, memaksa korban untuk berdamai sama, sebelum akhirnya dicopot dan akhirnya diganti sama kepala unit yang baru yang ngurus kasusku. Bayangin kalau yang ngurus kasusku itu kepala unit yang sebelumnya. Udah deh, damai aja lah, nggak usah ribet-ribetin. Ngapain sih kamu viral-viralin? Dan orang ini kepala unitnya cuman dimutasi. Jadi pola pikir dari aparat, dari stakeholder aja tuh udah salah ya Ki dalam menyelesaikan masalah yang kayak gini ya. Iya, bahkan ada pernyataan kepolisian yang bilang sangat disayangkan Eki tidak melapor dulu malah memviralkan. Tapi kalau nggak viral kan belum tentu. Loh Pak, no viral, no justice. Gamenya biasanya kalau nggak rame nggak gerak. Iya makanya kan. Faktanya demikian kan, demikian. Ki, kamu saat ini menjadi sosok yang kamu bilang ternyata kamu ada mengalami fase yang sangat down juga, krisis identitas. Tapi saat ini boleh cerita dong, selain jadi komika yang lucu setiap saat ya, belum mulai aja itu udah lucu banget ya, lucu setiap saat, ada hal lain yang tengah kamu lakukan, bikin buku, bekerja sama dengan seniman lain mungkin yang bisa menginspirasi. Aku lagi ngerasa bahwa kekecewaan ini nggak layak cuman dilestarikan di hatiku, harus dipindahkan. Kan kalau semua tahu nggak sih budaya-budaya orang Indo tuh kan, kalau semua ada penyakit nih kita pindahkan saja ke kambing itu, kalau tahu sih yang dukun terus dia. Nah mungkin coba hal yang sudah familiar ini kita ubah dari yang tadinya ya bentuk-bentuknya tahayul ke bentuk yang jauh lebih bisa kita terapkan. Kan daripada kekecewaan di hatiku tentang putusan dan lain-lain, gimana kalau kita abadikan perasaan kecewa ini dalam bentuk karya yang bisa dibaca banyak orang, diabadikan atau mungkin jadi film buat mengingatkan. Karena tanpa aku sadari juga, aku berani untuk mengingat trauma ini gitu, untuk terus mengingat trauma ini sampai akhirnya tanpa sadar malah bukan jadi trauma, malah jadi semacam anekdot yang bisa memantik korban-korban lain bersuara. Itu karena film, itu karena kekaryaan, itu karena bacaan, itu karena nonton video musik tertentu dan tiba-tiba membahas hal itu dengan berbagai packaging gitu. Makanya kemarin kasus ini terungkap gara-gara distraksiku. Aku orangnya gampang ke distrak. Aku lagi bikin show judulnya Bergurau dari Luka, dalam tanda kurung, A-nya dalam tanda kurung, bergurau dari luka atau berguru dari luka. Perjalananku untuk berdamai dari permasalahan-permasalahan yang membuat aku takutnya stuck di situ aja gitu. Kayak benci, punya love hate relationship sama ibu, perjalananku masa kecil, takdir-takdir yang aneh. Tapi ternyata Tuhan memberikan hal lebih gitu. Aku juga harus dipaksa untuk berguru dari luka yang dikasih guru ngaji. Terungkap lah. Nah kisah ini sayang kalau cuma jadi materi stand up comedy doang. Apa yang aku bukukan Desember kayaknya aku menjadi kado akhir tahunku untuk Sudirman, kau sudah abadi di tulisanku. Dan aku ngerasa
nggak ada cara paling baik selain ya terus lantang bersuara dan menjadi lebih baik daripada pelaku. Makanya aku memilih untuk berkarya. Dari kecil aku sadar bahwa ketika aku lelah, aku kecewa sama sesuatu, aku nggak boleh fokus sama kekecewaannya. Aku gambar atau apa gitu. Aku kemarin tuh bannya bocor Kak, yang motor. Aku tuh pas lagi bannya bocor itu sebelum bannya bocor aku lagi teleponan sama temanku ngomongin suatu project. Pas bannya bocor, aku ngedorong motornya. Tapi sambil biasa aja, terus ada orang kenal aku, Mas Eki ya? Kenapa motornya? Aku sampai nggak sadar kalau aku lagi dorong motor. Karena aku nggak fokus ke kekecewaan aku bannya bocor, tapi aku lagi fokus ngomongin kekaryaan. Jadi aku sadar bahwa ketika kita dalam keadaan terluka dan lain-lain, kita cuma perlu untuk memposisikan perhatian kita sama sesuatu yang masih kita rayakan. Kalau kita merayakannya di ban bocornya, wah sedih banget itu hari. Ada orangnya, masih kenapa? Iya nih bannya bocor. Jadi pas disapa, masih kenapa? Iya nih bannya bocor. Oh yaudah, aku dorong aja. Jadi kita juga ngerasanya menikmati hari itu sebagai bukan bad day. Kayak udah bagian dari cerita, banku lagi bocor, tapi aku sambil nelfon. Karena mungkin nelfon, tapi kalau aku nggak telepon temanku itu lagi brainstorming. Kamu fokus sama masalahnya. Fokus sama situ. Aku ngerasa ternyata brainstorming berkarya itu mengalihkan fokusku dari kekecewaan, memindahkan kekecewaannya juga ke hal yang jauh lebih bisa aku nikmati. Stand up bikin aku jadi ngubah dari kata jadi 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 kayak itu emang itu itu adalah perpanjangan dari ide dan ketawa menurutku. Makanya kan banyak penulis yang menulis karena resah. Itu mungkin itu. Makanya aku bilang ke diriku sendiri, tiap orang beda cara menjinakkan traumanya. Tapi yang aku tahu, seharusnya masa lalu yang berat yang pernah menimpa tiap orang, apapun bentuknya, apapun kejadiannya, itu tidak mendefinisikan kamu ke depan akan jadi orang yang kayak gimana. Karena ternyata itu malah bisa jadi identitas yang bikin kamu beda sama yang lain gitu. Nah, aku ngerasa bahwa cara menjinakkan traumaku dengan komedi. Lebih baik dikenang jadi komedi daripada dikening jadi tragedi. Itu mengenangnya itu yang bikin aku akhirnya nggak jadi ini sebagai tragedi. Happy. Aku ngerasa menceritakan ini prosesku lebih semakin dekat dengan pulih. Aku nggak tahu kapan ini justru bagian dari healing ya. Iya, aku datang, aku ngobrol lagi gitu. nggak tahu ya gitu. Menurut psikologku katanya ketika kita menganggap ombak yang besar sebagai ancaman, kita akan diterjang ombaknya. Tapi kalau kita bawa papan seluncuran, mungkin kita bisa berada di atas ombak itu. Keren banget. Coba cari cara kamu berseluncur di atas ombakmu. Ternyata ketemunya sama berkesenian. Dan itu yang tengah kamu lakukan saat ini. Buku sekarang teman-teman boleh tunggu kalau tertarik. Aku nggak akan cuma ngomongin tentang luka aku ngomongin tentang bagaimana luka terhadap relationship, luka terhadap hubungan ibu dan anak, luka terhadap takdir yang kita, gini sih takdir gitu, atau tentang identitas. Aku rasa semua orang bisa ngerayain di bergurau dari luka karena setiap orang punya luka dan setiap orang bisa berguru dari lukanya masing-masing. Thank you Yaki udah hadir di sini ya, karena nggak banyak yang bisa bicara dengan narasi yang kamu sampaikan tadi. Saya berharap bisa diterima sama banyak orang yang mungkin belum punya keberanian, gak hanya keberanian ya, tapi energi untuk pulih dan membuat tadi yang kamu bilang ya, memindahkan energi tadi luka, kesedihan, trauma dan lain-lain itu bisa menjadi energi yang positif dan bisa mengantarkan mereka menjadi apa saja, termasuk Eki hari ini. Thank you ya, sehat selalu, sukses selalu buat buku dan karya-karyanya, ditunggu ya. Thank you. Terima kasih.